Ya halo, selamat sore sedulur ruang hijau semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga dulur semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya ya dulur semuanya. Bagaimana kabar peternakannya? Semoga hari ini ada kabar baik ya. Mungkin untuk kelahiran cempe-cempenya gitu, atau kemudian bang pakan yang sudah melimpah ruah sehingga kita tinggal manen-manen saja tiap hari gitu. Oke, semangat semuanya dulur ternak. Dan dulur, selamat sore saya ucapkan dari saya Badrun, salah satu peternak rumput yang ada di Jawa Tengah ya dulur. Saat ini kita lagi mau coba mengembangkan satu jenis bang pakan gitu ya, atau hijauan pakan ternak yang kemudian sayang sekali kalau kita tidak menanamnya gitu. Jadi ada satu hal yang baru mungkin bagi peternak yang belum tahu, atau ini sesuatu yang sudah dipraktekkan oleh beberapa peternak lainnya gitu. Kita ada satu hijauan pakan ternak yang jumlahnya masih sedikit dan akan kita kembangkan, yaitu Odot Super. Sebenarnya dulu kita menanam cukup banyak, tapi karena manajemen kita di bank pakan di lokasi pakan kita ini kurang benar gitu, karena kita tidak menaruh jaring, sedangkan lokasi yang kemudian kita punya itu dekat dengan area penduduk, sehingga kemudian ketika kita panen terubusannya itu dimakan oleh ayam. Kalau itu di musim penghujan itu tidak masalah ya, tapi ini karena di musim kemarau kemudian sudah dipatok ayam dan lain sebagainya, sehingga kemudian hanya tersisa sedikit, dan kita masih mempunyai beberapa rumpun yang di penghujan ini akan kita kembangkan. Nah dulu ruang hijau semuanya, ada 3 cara yang akan kita lakukan untuk mengembangkan Odot Super ini. Bagaimana caranya? Langsung saja kita ke lokasi di mana kita akan mengambil bibitnya dan kemudian kita akan mengembangkannya. Oke dulu ruang hijau, sebelum kita tanam maka kita cari dulu odot yang kira-kira akan kita tanam. Kita ambil 1 atau 2 batang dari sini ya, yang nanti akan kita kembangkan. Ini masih cukup muda. Seperti biasa kita press pangkas tanah ya, nanti bisa ditunjukkan kita press di tanah untuk pemangkasannya. Kita lihat lur, ada satu Odot Super yang menjulur ke sungai. Di sana ada sungai. Dia aman karena menjulurnya ke sungai. Seperti yang tadi saya bilang, kalau dia ada di sini bisa jadi sudah dipatok sama ayam, tapi karena dia menjulur ke sungai, dia aman begitu dan bisa tumbuh dan berkembang. Ini kita lihat untuk stek batang yang bisa kita tanam panjang sekali ya, panjang sekali dari atas ke bawah. Ini bisa dijadikan banyak bibit, tapi agak kurusan, tapi nggak apa-apa, nanti kita pupuk untuk tanahnya supaya dia muncul sebagai odot yang benar-benar super gitu ya. Ini Odot Super tapi agak kurusan karena nutrisinya kurang gitu ya. Dulu ruang hijau, kita tadi sudah motong beberapa Odot Super di lahan kita, sisa-sisa yang termakan ayam gitu ya. Tapi alhamdulillah masih ada beberapa bibit yang bisa kita kembangkan. Langkah yang pertama yang kita lakukan adalah memotong ini sesuai dengan keinginan gitu ya, dan kita perhatikan potensi dia tumbuh saja. Kalau odot dia kan akan tumbuh dari tunas-tunas ini ya, jadi yang penting ada beberapa tunas saja nanti untuk ditanam, sehingga kemudian perakarannya dia masuk dan ada tunas-tunas yang bisa muncul dari ruas-ruas rumput odot ini. Kita potong, saya potong biasanya segini, satu jengkal begitu ya, 1 kilan kalau orang sini ngomong gitu. Segini kita potong-potong dulu, kurus ya, soalnya tadi dia ada di atas sungai, nutrisinya kurang atau tidak terpupuk. Nah ini yang di tempat yang cukup oke ya, tapi ini masih cukup muda. Ini cocok banget kalau untuk dikasihkan ke ternak ya, karena ini musim hujan. Pucukan ini juga potensi untuk hidup ya, jadi kita sampai dipucuk sampai dia putih seperti ini masih potensi hidup, jadi nanti kita akan tetap tanam. Oke, stek sudah terkumpul dan saatnya kita tanam ya dulur ya, stek-stek batang ini. Oke, kita ke lokasi dimana kita akan menanamnya. Dulur ruang hijau semuanya, kita kemarin harus berjeda setelah sore hari mau hujan, kita ganti pagi hari, kita ganti kostum ya.
Dulur hijau, cara atau metode yang kita lakukan pertama kali untuk menanam odot super adalah dengan tancap miring, seperti ketika kita menanam odot biasa. Nah, ini adalah bedengan yang sudah lama sebenarnya, kemarin cukup keras, tapi karena kena hujan jadi agak gembur ya. Sudah agak gembur, kita tinggal tancap miring. Tancap miring seperti ini. Yang perlu diperhatikan kalau kita melakukan penanaman tancap miring, jangan terlalu ke atas seperti ini ya dulur. Nah, jadi kita miringkan. Kita miringkan untuk apa? Nanti kalau semisal tunas itu muncul dari sini, kita bisa uruk. Kita juga bisa uruk di sini, kita bisa uruk supaya akarnya menempel gitu ya. Ini adalah metode yang pertama, yaitu dengan menggunakan cara tancap miring. Oke, yang kedua, dulur semuanya bisa menggunakan metode uruk ya dulur semuanya. Jadi tanahnya kita buka. Setelah tanah ini kita buka, kemudian kita masukkan odotnya dan kita uruk seperti ini kurang lebih ya dulur. Tanahnya kita buka. Nah, dulur semua, letakkan odotnya seperti ini. Bebas ya, mau satu mau dua. Kalau semakin banyak ya otomatis semakin banyak juga untuk tunasnya gitu. Setelah itu baru kita uruk. Tidak usah dipadatkan supaya tunasnya bisa menembus tanah. Nah dulur semuanya, untuk metode yang ketiga adalah kita menggunakan cara dongkel ya. Jadi kita dongkel rumputnya. Setelah kita dongkel rumputnya, kemudian kita pindah tanamkan. Ini adalah rumput yang akan kita dongkel dan kemudian kita coba pindah tanam ya. Enaknya adalah pakai gejuk atau linggis sebenarnya dulur. Wah. Oke, kita dapat dongkelan ini. Setelah itu kita pindah tanam. Nah, ini adalah dongkelan dari rumput odotnya, tapi kita juga dapat beberapa tunas ya. Jadi ini bisa dikembangkan. Kita potong dulu untuk daunnya. Kita juga pisahkan yang bisa kita kembangkan dengan stek ya. Ini masih potensi untuk dikembangkan, jadi banyak. Ini kita dapat 1, 2, 3 stek dan 1 dongkelan. Dongkelannya kita tanam. Oke, kita buat lubangan dulu ya dulur. Buat lubangan sesuai dengan besar dongkelan. Setelah itu kita masukkan dongkelannya. Ini benar-benar potensi hidupnya lebih cepat ya dongkelannya dulur. Tapi pendongkelan ini atau congkel ini bisa dilakukan kalau dulur semua sudah punya rumpun yang banyak sebenarnya ya. Jadi karena ini dongkelan ini kan sebenarnya agak sayang ya, rumpun yang sebenarnya sudah siap produksi gitu ya, untuk bang pakan kita, untuk ternak kita, tapi harus kita dongkel sebagian dan kemudian kita pindahkan. Walaupun pendongkelan itu sebenarnya tidak harus sebesar ini ya, cukup 1 atau 2 tunas yang terdongkel gitu. Karena tadi kita menggunakan cangkul, tidak menggunakan linggis atau gejuk gitu ya. Jadi kita harus mendongkel cukup banyak. Teman-teman bisa mengefisienkan itu atau memperkecil dongkelannya dengan cara menggunakan mau gejuk bisa atau linggis gitu ya, atau mau menggunakan golok gitu ya, sehingga dongkelannya bisa dipastikan tidak terlalu besar, kan sayang gitu ya. Tapi ini sebagai contoh saja, bisa dilakukan pendongkelan seperti itu. Dari semua metode yang kita lakukan, metode yang paling potensi cepat untuk tumbuhnya tunas adalah dongkelan ini. Ini apalagi ini sudah dimulai dengan 1, 2, 3 tunas yang sudah muncul ya, 4 tunas yang sudah muncul. Ini bakal cepat berkembang gitu ya.
Tapi untuk memperbanyak dengan lahan yang sangat-sangat banyak, dongkelan itu tidak efisien ya. Dongkelan itu efisien untuk ya kita memperbanyak lahan yang tidak begitu banyak. Kalau dengan lahan yang banyak bisa menggunakan dua metode tadi ya, metode uruk atau metode tancap miring. Kebanyakan dulur ternak itu menggunakan metode tancap miring. Untuk jaraknya berapa? Biasanya jaraknya menggunakan 70 x 30 cm. Itu sudah cukup berkembang. 70-nya adalah titik di mana odot itu nanti berkembang, dan kita mengambil urukan ke metode tancap miringnya itu kan butuh diuruk ya, gitu. Ya dulur ruang hijau semuanya, itu saja ya informasi yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Jangan lupa ikuti channel Ruang Hijau, subscribe, like, dan share apabila dulur semuanya memandang video yang kami informasikan ini adalah video atau informasi yang bermanfaat. Tetap semangat, jangan lupa terus menanam bang pakan, maju terus peternakan dan pertanian Indonesia.